alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ada satu bintang, sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, tempat yang utama. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhurriya ladaikum wa izi bikum. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Ya Rasulullah, aku ingin mati dan hidup dalam mencintaimu. Ya Rasulullah, aku merasa hina di hadapanmu, dan bersamamu aku mulia ya Rasulullah. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla alaikallah ya Rasulullah. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. Shalla ala Rasulillah Muhammad Mustafa. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Saudara rahimakumullah, seorang perempuan di antara perempuan teladan agung dari silsilah keluarga Nabi alaihi mafdhurut tahiyat wa taslim adalah seorang perempuan bernama Hamidah, yang artinya yang terpuji. Beliau adalah istri dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam dan ibunda dari Imam Musa Al-Kadzim alaihi mafdhurut tahiyat wa taslim. Di Madinah, tidak jauh dari Masjid Nabawi, ada komplek perumahan yang dahulu dinisbatkan pada komplek kampungnya keluarga Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam, termasuk pusara perempuan agung ini. Beliau berasal menurut riwayat dari Andalusia. Kalau istri Sayyidina Husain alaihissalam yang melahirkan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam adalah putri Syahrbanu dari Persia, maka istri Imam Ja'far alaihissalam yang melahirkan Imam Musa Al-Kadzim alaihissalam adalah seorang putri dari Andalusia. Satu saat beliau menerima takziah pada saat ketika Imam Ja'far syahid. Sahabat-sahabat berdatangan, keluarga menyampaikan duka cita dan bela sungkawa. Seorang di antara yang menyampaikan bela sungkawa itu adalah sahabat yang bernama Abu Basir, seorang sahabat tunanetra yang dalam suatu kesempatan berangkat berhaji bersama Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, dan Imam singkapkan penglihatan bagaimana ketika disampaikan betapa banyak yang tawaf, betapa banyak yang haji, kemudian dibukakanlah penglihatan betapa sebetulnya di sekitar rumah Tuhan itu yang benar-benar menjalankan haji tidak banyak. Kebanyakan yang lainnya itu adalah binatang-binatang buas, serigala, dan lain sebagainya. Nah, Abu Basir datang berbela sungkawa kepada Sayyidah Hamidah. Kemudian Sayyidah Hamidah menyampaikan kepada Abu Basir tentang saat-saat terakhir Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, guru dari hampir semua imam mazhab yang kita kenal sekarang ini. Silsilahnya terhubung pada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Dan pada saat-saat akhir dalam fikih biasa disebut dengan istihbar, atau kita mungkin sekiranya kita mendampingi kerabat kita pada saat-saat terakhir. Nah, demikian pula Imam Ja'far alaihissalatu wassalam meminta agar Sayyidah Hamidah ini mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan karib kerabatnya. Ditunggu sampai semuanya datang, tanpa terkecuali yang hadir, yang dekat. Waktu itu berkumpul semuanya. Dan di antara pesan terakhir Imam Ja'far yang disampaikan oleh Sayyidah Hamidah ini adalah Imam kemudian memandang satu demi satu di antara keluarga yang hadir, di antara kerabat pada saat-saat terakhir itu. Dan Imam kemudian menyampaikan kalimat, ketahuilah sungguh bahwa syafaatku la yanalu syafaati, tidak akan beroleh syafaatku orang yang meringankan sholat-sholat mereka. Imam sampaikan kepada keluarga Imam yang beliau didik, keluarga yang adalah keturunan dari silsilah emas keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga orang-orang yang soleh, keluarga yang
Sekali lagi silsilahnya terhubung pada para nabi sepanjang sejarah. Dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tetap mengingatkan, la yanalu syafaati, tidak akan memperoleh syafaat orang yang meringankan sholat mereka. Pesan Imam ini mengingatkan kita semua dari keluarga, seperti bagaimana juga kita datang, dari lingkungan, dari latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Imam sampaikan, mungkin kita menisbatkan diri pada imam melalui banyak jalan, menisbatkan diri pada keluarga Nabi melalui banyak wasilah. Tapi kalau kita meringankan sholat kita tidak berhak beroleh syafaat. Dan kalau Imam Ja'far sampaikan demikian. Kalau disampaikan oleh para imam keturunan beliau, juga para imam datuk-datuk beliau. Sayyidina Ali juga berwasiat dalam saat-saat terakhir setelah beliau di bulan suci Ramadan, pada tanggal 19 bulan Ramadan, ditebas oleh pedang Ibnu Muljam, sakit 2 hari, dan pada tanggal 21 syahid, 21 bulan suci Ramadan, pada saat pembaringan itu beliau juga menyampaikan kepada Sayyidina Hasan, pada Sayyidina Husain untuk selalu mengingat sholat. Doa kita untuk khususnya para keluarga baginda Nabi SAW, istri para imam alim makhluk tahiyat wa taslim. Ibarakatuh mil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat musibah, baik itu penyakit atau musibah-musibah lainnya, diganggu orang lain atau diperlakukan zalim oleh orang lain, kita kan biasa berdoa dan berusaha untuk menghilangkan musibah itu. Biasanya orang datang kepada saya dan minta doanya, Ustadz ini gimana doanya ini? Suami saya tiba-tiba begini, kaza wa kaza. Ustadz minta doanya ini. Atau orang sakit, selain dia berusaha mencari obat-obat alternatif, dia juga minta kepada saya misalnya doa, Ustaz tolong kasih doanya. Dan saya kasih doa yang sesuai dengan dia, yang sepanjang yang saya ketahui. Ternyata dengan doa-doa itu penyakitnya tidak sembuh-sembuh juga. Yang mendapat masalah besar itu masalahnya tidak selesai-selesai juga. Untungnya bagus sih jemaah kita ini, tidak ada yang datang lagi kepada saya, Ustaz kok ini doa itu tidak manjur ini. Tapi biasanya dengan halus ditanyakan di dalam pengajian, Ustadz kita ini mengamalkan doa-doa itu kok tidak diijabah Allah juga. Saya memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa itulah yang membedakan antara doa dengan mantra-mantra, dengan jampe-jampe. Membedakan doa dengan magic. Magic itu atau mantra-mantra itu harus terjadi. Kalau kita baca mantra itu, maka segera kita memperoleh hasilnya dalam waktu yang segera. Dalam mantra kita sedang mencoba mengendalikan alam semesta ini supaya tunduk di bawah kekuasaan kita. Dulu saya pernah diberi mantra oleh orang Jawa. Katanya itu untuk kalau kita baca di hadapan satu jamaah seperti ini, segera kita akan memancarkan wibawa yang luar biasa. Semua orang akan mendengarkan pembicaraan kita. Saya tidak pernah praktekkan lagi itu. Tanpa itu pun orang mau dengar juga. Dan di situ memang dalam mantra itu kelihatan bahwa kita memang mengendalikan alam semesta ini. Saya tidak mau bacakan mantra itu, nanti saya terlalu berwibawa. Tapi doa tidak. Doa itu hasilnya tidak segera seperti yang kita harapkan. Karena di dalam doa harus ada kerendahan hati. Di dalam doa harus ada satu sikap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih waktu yang tepat untuk penyembuhan kita.
Boleh jadi di situ dalam sakit itu ada rencana Allah yang tidak kita ketahui. Ada rencana Allah yang tersembunyi. Sekiranya Allah segera mengabulkan permohonan kita, kita akan kehilangan banyak hal yang sebetulnya sangat berharga dalam kehidupan kita. Seringkali penyakit-penyakit itu diberikan Allah untuk mengantarkan kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau itu tidak seperti mantra, sekali lagi, di dalam doa ada kepasrahan kepada ketentuan Allah. Biarkan Allah menentukan kapan Ia memenuhi permintaan kita. Karena itu di dalam doa hajat saja, misalnya ada doa yang berbunyi begini, Ya Allah, sekiranya aku ada keperluan kepadamu yang Engkau ridhoi dan mendatangkan kemaslahatan bagiku, penuhilah keperluan ini. Jadi ada syarat itu, Allah ridho dan kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Ada seorang mubalik dulu lah di kampung yang sangat sederhana. Jadi dia jelaskan itu dengan sederhana betul. Dia cerita seperti anak kita meminta merengek kepada kita, minta diberi pisau. Kemudian kita tahan, tidak kita berikan pisau itu. Kalau dia merengek memaksa-maksa, kalau diberikan pisau itu bisa membahayakan dirinya. Nah, kita ini seperti anak-anak itu yang merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tidak tahu bahwa yang kita rengekkan itu, yang kita jeritkan itu mungkin tidak mendatangkan manfaat, bahkan membahayakan kepada diri kita sendiri. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ada guru saya sekarang sudah almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Dia meninggal sebagai guru besar di fakultas saya. Dulu beliau bekerja sebagai pegawai kecil di RRI. Pada waktu dia bekerja di situ itu ada tawaran bagi dia untuk belajar studi tentang radio di Australia selama 6 bulan. Tapi untuk itu dia dites dulu. Sebelum tes kata dia sholat malam. Pokoknya supaya tesnya diterima. Tesnya hanya tes bahasa Inggris. Dan dia melihat di antara seluruh kawan-kawannya, dia udah yakin lah bahwa dia bakal diterima karena bahasa Inggrisnya yang paling baik. Singkatnya cerita, ternyata dia tidak diterima, ditolak. Sampai dia hampir membenturkan, membenturkan emang beberapa kali, cuma mungkin tidak kuat, tidak cukup sabar gitu. Akhirnya dia berhenti dan dia menyesali kenapa dia tidak diterima. Dia sudah berdoa dan Tuhan tidak memperkenankan doanya. Jadi dia bingunglah waktu itu. Dan memang akhirnya tidak terima, dia tidak pergi ke Australia. Sekian tahun kemudian dia akhirnya mendapat beasiswa dari Australia itu, masih jadi pegawai kecil di RRI ketika dia menjadi profesor itu. Sekarang dia berpikir sekiranya waktu itu Allah mengabulkan doanya, mungkin dia jadi pegawai kecil itu. Dengan training hanya 6 bulan di Australia itu, dia jadi pegawai kecil itu. Justru karena dia tidak kabulkan doanya, lalu dia berusaha lebih keras dan akhirnya dia menjadi guru besar lah di dalam ilmu komunikasi waktu itu. Cerita ini cerita yang sebenarnya nih, true story. Kadang-kadang facts are stranger than fictions. Jadi seringkali, dan mungkin sebelum dia masuk ke alam barzah, kawan saya itu dan sekaligus guru saya itu udah merasakan, untung itu dulu doa itu tidak diijabah. Sekiranya diijabah waktu itu doanya lalu masuk alam barzah, dia akan menyesal itu. Salah saya dulu kenapa berdoa, lalu berdoanya diijabah. Dikembali lagi, pertama kalau kita berdoa untuk orang yang dapat musibah atau sakit, dalam berdoa itu kita tetap harus menyerahkan keputusan terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa itu tidak harus menafikan ikhtiar kita, upaya-upaya kita, karena Allah memerintahkan kita. Salah satu ciri bersabar ialah kita tidak putus asa di dalam mencari jalan bagi penyembuhan kita. Boleh pakai alternatif apapun ya. Setelah saya menerbitkan buku Islam Alternatif, kemudian berkembanglah pengobatan alternatif, kedokteran alternatif. Boleh, karena berobat itu juga termasuk memerlukan kesabaran. Kita bersabar dalam menerima pengobatan itu. Kan sebetulnya mengobati itu juga mendatangkan masalah baru bagi kita. Apa senang itu diobati itu kan? Dioperasi itu menyakitkan itu. Dan memerlukan kesabaran dalam berobat itu. Jadi kesabaran itu dilakukan baik ketika kita
menderita penyakit itu maupun ketika kita berusaha menyembuhkannya. Dan dalam situasi apapun kita tetap harus menjalankan kesabaran sambil berdoa.